Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, dan tentunya kita ucapkan Alhamdulillah kepada Zat Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita bagi kita itu banyak nikmat, karena terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting kali ini guna untuk melaksanakan salah satu tugas kami, tugas eh, tugas pemrograman jaringan, yaitu eh, cara menghitung QoS atau Quality of Service. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang QoS atau Quality of Service. Yang dimana quality of service ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama adalah throughput, yang kedua itu adalah packet loss, yang ketiga adalah delay, dan yang terakhir adalah jitter. Maka dari itu, tanpa tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada saudari saya, Agustiana, untuk membahas tentang throughput dan packet loss. Kepada saudari saya persilakan dengan hormat. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi di sini kita akan menghitung throughput dan packet loss. Langkah pertama itu kita membuka YouTube. Boleh juga selain YouTube, tapi saya memilih buka YouTube. Terus kita jalankan, kita masuk di WiFi, kita menunggu sampai datanya 5.000. Tapi bisa juga lebih atau kurang. Tapi saya mau 5.000. Terus kita pause. Terus kita masuk di menu search, ketik TCP dot analysis analysis dot loss segment. Terus enter. Terus masuk di statistik, klik capture file properties. Nah, langsung saja untuk menghitung throughputnya itu jumlah bitsnya dibagi dengan time span-nya. Time span-nya. Terus dibagi eh, hasil dari jumlah bit dibagi dengan time span itu dikali dengan 8. Nah, mari kita langsung saja jumlah bitsnya itu 5301403. Terus kita bagi dengan time span-nya itu 10 bagi.
Ini jumlah bits dibagi dengan time span, lalu dikali dengan 8. 386. Nah, jadi di sini sudah benar 3869. Terus kita mau menghitung paket lossnya. Nah, ketika kita ingin menghitung paket lossnya itu, paket dikirim de- dikurang dengan paket yang diterima, terus dibagi dengan paket yang dikirim. Langsung saja, paket yang dikirim itu 5.341. 41 dikurang dengan paket yang diterima itu sebesar 2 atau 0,0%. Dibagi dengan paket yang dikirim lagi itu 5.341. Sama dengan 0. Jadi, seperti itu cara menghitung throughput dan paket loss-nya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Agustiana karena telah eh, memberitahu kita terkait dengan bagaimana sih perhitungan dari throughput sama paket loss. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Andi Fahri untuk menjelaskan bagaimana cara eh, bagaimana cara eh, menghitung delay-nya. Kepada saudara, saya persilakan dengan hormat. Ya, oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Tadi telah dijelaskan oleh teman saya mengenai throughput dan paket loss. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan untuk delaynya. Nah, kita kembali ke TCP dulu ya. Nah, TCP, kemudian kita buka file. File. Nah, terus pencet export paket decision. Nah, kemudian pilih save as CSV. Nah, jadi nanti tipe filenya itu pakai tipe file CSV. Oke. Nah, kemudian kita beri nama. Di sini saya akan memberikan nama filenya yaitu para parameter QoS. Nama kelompok saya itu kelompok 3. Oke. Terus save. Nah, oke, kita kembali buka dokumen. Nah, di sini sudah ada nama filenya yaitu parameter QoS kelompok 3. Nah, sekarang kita langsung buka saja.
eh, Ya, oke teman-teman. Jadi ini adalah filenya yang tadi. Nah, karena di sini source, destination, protocol LAN dan infonya itu tidak terlalu kita perlukan. Kita hanya memerlukan time alias waktunya. Jadi kita hapus saja ini ya. Caranya Ctrl Shift T, terus turun, terus delete. Oke. Seperti itu teman-teman. Kan nah kita lihat di bawah. Oke, sudah kita beri ruang sedikit ya agar lebih lega. Oke teman-teman. Nah kemudian kan di sini sudah ada temnya. Nah itu temnya terbagi atas dua untuk cara menghitungnya. Kemudian kita di sini di awal tulis time satu. Nah time satu itu diambil dari nol hingga jumlah datanya tadi. Terus terus kita Ctrl C, konekkan kembali teman-teman. Simpan di time satu, Ctrl V saja langsung supaya cepat. Nah, oke, kemudian kita buat untuk time 2-nya. Time 2. Nah, kalau untuk time 2-nya, itu kita ambil dari sini teman-teman. Dari nomor yang kedua. Karena supaya nanti ada pembedanya teman-teman. Nah, kemudian untuk menghitung delaynya teman-teman, itu kita hitung di sini teman-teman. Kalau saya tidak salah ya teman-teman. Delay. Kita tulis delay di sini teman-teman. Delay terus sama dengan time 2 dikurang time satu. Enter. Nah, ini adalah time yang untuk nomor satu. Jadi kita cuma perlu menggunakan satu kali rumus saja teman-teman. Tidak perlu semuanya teman-teman. Kita langsung pencet saja, sudah langsung terhitung secara keseluruhan teman-teman. Oke, kita ke paling bawah teman-teman. Eh, ini tidak kita perlukan teman-teman. Kita hapus saja. Nah, kemudian kita hitung total delay. Nah, cara menghitung total delay-nya teman-teman cukup mudah teman-teman. Kita sama dengan terus kita ketikkan sum. Nah, terus kita kembali lagi ke paling atas teman-teman. Nah, dari sini kita hitung, kita blok semuanya teman-teman. Terus kita enter. Nah, ini adalah total delay-nya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya. Rata-rata. Rata-rata delay. Oke. Cara menghitung rata-rata delay, teman-teman. Kita hitung eh, total delay di dibagi bagi ini teman-teman, total paketnya teman-teman. Nah, gini terus kita bagi total paket, terus enter. Nah, ini adalah rata-rata delaynya. Nah, kemudian kita akan buat ke millisecond teman-teman. Nah, caranya rata-rata delay tambahkan millisecond di ujung sini teman-teman. Millisecond. Nah, ya.
sama dengan rata-rata delay dikali 1000 teman-teman. Oke, jadi ini adalah total keseluruhan perhitungan delaynya teman-teman. Jadi sudah ada total delay, rata-rata delay, dan rata-rata delay menggunakan milisecond teman-teman. Oke, jadi itu saja dari saya teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya teman-teman. Dadah. Oke, baik. Itu tadi dari teman saya Andi Fari. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara perhitungan jitter. Langsung saja, caranya itu, oke. Hasil dari delay ini, hasil dari delay ini kita salin. Tunggu sebentar. Up. Oke, kita salin. Terus lalu kita buat di sini menjadi delay satu. Lalu di sebelahnya delay 2. Oke. Kita paste di sini sebagai kita pastekan di sini sebagai saya minta maaf. Up. Oke. Kita copy di sini. Kita copy dulu untuk di bagian delaynya untuk agar supaya dijadikan sebagai copy terus dijadikan sebagai angka value. Oke, supaya tidak berubah angkanya. Kita copy lagi lalu kita masukkan ke delay satu. Oke. Lalu untuk delay kedua kita mulai dari baris ketiga kolom H3. Kita terus salin sampai bawah. Kita salin sampai bawah. Lalu kita pastikan di sini. Nah, karena data yang ini kurang, jadi kita hapus saja ini karena tidak penting. Oke, kita kembali ke atas. Nah, kita ingin menghitung jitternya. Nah, kita tulis ini jitter. Terus, untuk kita menghitung jitternya itu delay, delay 2 dikurang delay satu. Dengan cara sama dengan delay 2 dikurang delay satu. Nah, lalu untuk kita menerapkan rumusnya sampai ke bawah itu kita tekan ini saja, tekan 2 kali. Ah, sehingga begini hasilnya. Oke, oke. Kita perbesar dikit. Nah, nah, di sini kita akan menghitung juga seperti tadi. Kita akan menghitung total jitternya, total jitter, lalu rata-rata delay, lalu rata-rata delay eh, dalam bentuk milisecond. Ah, Oke, oke. Lalu untuk yang menjadi total jitter itu kita ketik sama dengan lalu angka yang paling pertama dari jitter, hasil dari pertama dari jitter itu ini lalu lalu kita tekan shift pada keyboard lalu tekan ini 1 kali saja. Ah, saya lupa. Oke, saya lupa ya guys ya. Kita tulis di sini zoom. Zoom. Zoom di sini. Kita tekan di sini zoom. J. Zoom. Sini. Setelah itu kita enter. Oh, saya salah, sorry. Saya salah.
Oke, sini dia. Nah, hingga hasilnya total jitternya itu sebesar 0,1. Dan kalau kita mau mencari daripada rata-rata delaynya, itu sama dengan total jitter dibagi dengan jumlah datanya. Jadi kita enter, maka di sini tersedia adalah rata-rata delaynya itu 3,497 sekian. Nah, kalau kita kita mau membuat rata-rata delay dalam bentuk milisecond, yaitu kita kali 100. Kita kali 100 ya guys ya. Rata-rata delay dikali dengan 1000. Maaf, 1000. Nah, hingga pada akhirnya rata-rata dari ini yaitu 0,0349 milisecond. Mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.